Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya bernama Agustina Kaat. Saya jemaat Siloam Krayan. Mari kita berdoa untuk membaca Alkitab. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan di mana atas berkat pemeliharaan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga pagi ini kami masih ada sebagaimana ada. Saat ini kami mau membaca dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tenangkan hati pikiran kami dan Tuhan berikan semangat buat kami. Dan kami mau membaca dan merenungkan. Kami siap untuk mendengar dan Tuhan berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Sekian pembacaan kita, dan mari kita Bapak Ibu kita renungkan kebenaran Tuhan di dalam Sabda Bina Umat. Peneguhan Sidi, sebuah peristiwa yang bersejarah dan membahagiakan dalam kehidupan beriman setiap warga jemaat, tidak hanya bagi peserta katekisasi tetapi juga bagi orang tuanya. Namun peristiwa bersejarah dan membahagiakan itu tidak bermakna apa-apa jika tidak dilanjutkan dengan kesediaan mengasihi Allah dengan melayaninya, baik terlibat tanggung jawab, terlibat langsung dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan lebih luas dalam studi keluarga, pekerjaan, dan berbagai tempat di mana Tuhan panggil dan tempatkan. Bacaan Alkitab saat ini mengingatkan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka roh Allah ada padanya dan ia berada di dalam Allah. Kesatuan ini harus tampak dalam sikap dan tindakan, berjalan bersama dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Pengakuan terhadap Yesus sebagai anak Allah harus dipahami dalam keyakinan bahwa Allah adalah kasih. Itulah sebabnya jika roh Allah ada pada kita, maka kita yang berada di dalam Allah harus hidup dalam kasih yang mewarnai seluruh kehidupan. Jika kasih tidak mewarnai seluruh kehidupan, maka pengakuannya menjadi tidak berarti apa-apa dan percuma saja. Pengakuan yang telah kita lakukan dalam peneguhan Sidi dan pengakuan iman yang selalu kita ucapkan dalam ibadah hari Minggu memanggil kita untuk selalu hidup dalam kasih. Dengan hidup dalam kasih berarti roh Allah ada pada kita dan kita hidup di dalam Allah. Hal ini menyadarkan kita dalam segala hal yang kita lakukan dan kerjakan
baik di gereja dan dimanapun Tuhan tempatkan pelayanan kita harus dilandasi pada kasih, bukan dengan motivasi lainnya. Cara mewujudkan kasih dan pelayanan biasa saja berbeda, tapi hasil akhirnya harus berdampak positif dan dirasakan oleh sesama yang kita layani, dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana atas kasih dan penyertaan perlindungan Tuhan kepada kami dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini, kami tetap ada sebagaimana ada. Kami PKLU, kami mohon Tuhan, walaupun kami sudah tua, kami tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu untuk menjamin hidup jasmani kami, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan buat kami, agar kami tetap ada sebagaimana ada. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi anggota PKLU dari Sinode. Tuhan Yesus tetap memberkati mereka, tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan buat mereka, terlebih memberikan kesetiaan buat mereka untuk mereka setia mencari akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Begitu juga kami berdoa bagi PKLU seluruh Indonesia ini. Tuhan tetap menemani kami semua. Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan buat kami, agar kami tetap kuat, sehat, dan kami tetap setia mengiring akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Begitu juga gereja-gereja yang Tuhan pasang di atas muka bumi ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan para pemimpin penyambung lidah Tuhan, baik dari pusat sampai kepada di tempat pelayan-pelayan di seluruh Indonesia ini. Tuhan tetap memberkati akan kami semua, tetap memberkati akan para pemimpin kami, agar mereka tetap setia melayani akan umat Tuhan yang dipercayakan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Begitu juga kami berdoa khusus bagi jemaat kami Siloam Krayan. Tuhan, para pemimpin kami, pendeta, penatua diaken, para pelkat-pelkat, bahkan di pos-pos juga, Tuhan memberkati akan mereka semua dan berikan kesetiaan, kekuatan, kesehatan buat mereka, agar mereka setia melayani akan kami jemaat umat Tuhan di tempat ini sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Begitu juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai kepada desa-desa, RT-RT, Tuhan berkati mereka semua dan berikan kekuatan, kesehatan, kekuatan kepada mereka, agar mereka tetap kuat, sehat, mampu mengarahkan kami masyarakat menuju kepada adil dan makmur. Begitu juga Tuhan, bangsa kami dalam mengalami musibah bencana alam, Tuhan berikan semangat buat mereka, dan Tuhan memberkati mereka, berikan penyesalan, pertobatan buat mereka, agar mereka boleh menyesal, bertobat, datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, inilah doa, inilah pengharapan kami, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sempurnakan doa kami ini. Kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
semangat. Pelayanan Segar dan hijau.